Hai, salam rahayu. Kembali lagi bersama aku Esti yang pada video kali ini akan membahas salah satu kasus tentang pembinaan dan pengembangan peserta didik sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen pendidikan. Inilah kasus yang akan dibahas dengan berdasarkan pendekatan sistem dan pendekatan mutu. Langsung saja, yang pertama berdasarkan pendekatan sistem dalam manajemen pendidikan. Pendekatan sistem memandang sekolah sebagai sistem terbuka yang terdiri dari input, proses, output, dan outcome. Nah, keempat komponen ini saling berhubungan dan harus dikelola secara seimbang agar tujuan pendidikan tercapai. Nah, kesalahan pengelolaan peserta didik dalam kasus. Dalam kasus SMA Cendekia, kesalahan pengelolaan peserta didik dapat dianalisis melalui setiap komponen sistem sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan pada aspek input. Jadi, peserta didik sebagai input utama seharusnya dipandang sebagai individu yang memiliki potensi beragam, baik akademik maupun non-akademik. Namun, di sini sekolah hanya menyeleksi dan menilai input siswa dari capaian nilai, peringkat, dan peluang masuk perguruan tinggi. Akibatnya, bakat olahraga dan seni tidak diidentifikasi sejak awal sebagai potensi yang perlu dikembangkan. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen peserta didik belum menerapkan prinsip pendekatan sistem yang menyeluruh. Kesalahan pada aspek proses. Jadi, proses pembinaan di SMA Cendekia berjalan tidak seimbang. Proses pembelajaran akademik dirancang secara struktur, sedangkan pembinaan non-akademik tidak memiliki perencanaan yang jelas, seperti jadwal latihan olahraga dan seni yang berbenturan dengan jam pelajaran. Hal ini menunjukkan lemahnya koordinasi dalam manajemen sekolah. Proses pendidikan yang seharusnya mampu mengakomodasi seluruh potensi siswa, bukan hanya potensi akademik. Nah, dalam pendekatan sistem, semua bagian juga harus saling mendukung. Namun, dalam kasus ini, baik guru mata pelajaran, pembina ekstrakurikuler, dan pihak manajemen sekolah tidak bersinergi, sehingga siswa harus memilih antara akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, kesalahan pada aspek output. Melihat kasus di SMA Cendekia, output pendidikannya hanya diukur dari nilai ujian, peringkat kelas, dan kelulusan ke perguruan tinggi. Prestasi non-akademik yang diraih siswa tidak dijadikan indikator keberhasilan sekolah, padahal prestasi non-akademik juga merupakan hasil pendidikan yang penting dan mencerminkan keberhasilan sekolah dalam mengembangkan potensi siswa. Yang terakhir, kesalahan pada aspek outcome. Outcome pendidikan seharusnya menghasilkan lulusan yang percaya diri, memiliki karakter kuat, dan mampu berkontribusi di masyarakat sesuai dengan potensi masing-masing. Namun, kebijakan sekolah justru menurunkan motivasi dan keterlibatan siswa non-akademik. Akibatnya, lulusan tidak dikembangkan secara optimal sesuai potensi yang dimiliki. Selanjutnya, fungsi manajemen peserta didik dalam pembinaan dan pengembangan potensi siswa. Dalam pendekatan sistem, manajemen peserta didik berfungsi menjaga keseimbangan seluruh komponen pendidikan agar sistem berjalan dengan efektif. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan atau planning. Jadi, sekolah harus merencanakan pembinaan peserta didik secara komprehensif dengan memperhatikan potensi akademik dan non-akademik. Perencanaan ini mencakup pemetaan minat dan bakat siswa, penyusunan program pembinaan, serta penjadwalan kegiatan yang terintegrasi. Yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian atau organisasi. Sekolah mengatur pembagian tugas antara guru mata pelajaran, pembina ekstrakurikuler, dan tenaga kependidikan. Pengorganisasian yang baik memastikan seluruh komponen sistem bekerja secara sinergis. Selanjutnya yaitu fungsi pelaksanaan atau actuating. Program pembinaan dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Sekolah perlu memberikan ruang yang adil bagi siswa untuk mengembangkan potensi akademik dan non-akademik, tanpa saling mengorbankan satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu fungsi pengawasan atau controlling. Jadi, sekolah melakukan pemantauan terhadap perkembangan siswa dan mengevaluasi efektivitas program pembinaan. Hasil evaluasi ini digunakan untuk perbaikan sistem secara berkelanjutan. Selanjutnya, usulan program yang dapat diterapkan sekolah untuk mengoptimalkan potensi akademik
dan non-akademik peserta didik. Yang pertama, yaitu program pemetaan potensi siswa sejak awal. Jadi, sekolah perlu melakukan identifikasi minat, bakat, dan kecenderungan kemampuan siswa sejak peserta didik diterima di SMA Cendekia. Nah, pemetaan ini tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik, tetapi juga mencakup potensi olahraga, seni, dan keterampilan lain yang dimiliki siswa. Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar penyusunan program pembinaan yang sesuai dengan karakteristik siswa, sehingga sekolah tidak lagi memandang siswa hanya dari nilai akademik semata. Dengan cara ini, input peserta didik dalam sistem pendidikan dikelola secara menyeluruh. Yang kedua, penyusunan kurikulum dan jadwal terpadu. Jadi, sekolah perlu merancang kurikulum dan jadwal kegiatan yang mengintegrasikan program akademik dan non-akademik. Jadwal latihan olahraga dan seni tidak boleh berbenturan dengan jam pelajaran inti, melainkan diatur secara fleksibel dan terencana. Melalui integrasi ini, proses pendidikan berjalan lebih harmonis karena seluruh komponen sistem saling mendukung, bukan saling menghambat. Selanjutnya, sistem apresiasi yang seimbang. Jadi, sekolah perlu mengembangkan sistem penghargaan yang memberikan pengakuan setara terhadap prestasi akademik dan non-akademik. Prestasi olahraga dan seni yang diraih siswa dijadikan sebagai bagian dari output pendidikan yang membanggakan sekolah. Dengan sistem apresiasi yang adil ini, siswa berprestasi non-akademik akan merasa dihargai dan termotivasi untuk tetap aktif dalam kegiatan sekolah. Dan yang terakhir yaitu layanan pendampingan akademik dan non-akademik. Sekolah harusnya menyediakan layanan pendampingan bagi siswa sesuai kebutuhan masing-masing. Siswa yang aktif dalam kegiatan non-akademik diberikan pendampingan akademik agar tidak tertinggal pelajaran. Sementara siswa akademik juga diberi kesempatan untuk mengembangkan minat lain. Pendampingan ini bertujuan agar seluruh potensi siswa ini berkembang secara optimal dan outcome pendidikan dapat tercapai secara maksimal. Nah, sekarang kita membahas berdasarkan pendekatan mutu dalam manajemen pendidikan. Pendekatan mutu ini menekankan pada peningkatan kualitas pendidikan secara berkelanjutan, partisipasi seluruh warga sekolah, serta pengambilan keputusan berbasis data, sebagaimana prinsip dalam sistem penjamin mutu internal atau SPM ini. Mutu pendidikan tidak hanya diukur dari hasil akademik, tetapi juga dari kepuasan dan pengembangan peserta didik secara menyeluruh. Kesalahan pengelolaan peserta didik dalam kasus. Dilihat dari pendekatan mutu, kesalahan pengelolaan peserta didik di SMA Cendekia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman mutu yang tidak komprehensif. Jadi, sekolah memaknai mutu pendidikan hanya berdasarkan capaian akademik seperti nilai ujian dan peringkat kelas. Padahal, mutu pendidikan juga mencakup kualitas pembinaan minat dan bakat, kepuasan siswa, serta pengembangan karakter. Akibatnya, prestasi non-akademik tidak dianggap sebagai indikator mutu sekolah. Yang kedua, rendahnya kepuasan dan motivasi siswa. Kurangnya penghargaan terhadap prestasi non-akademik menyebabkan siswa merasa kontribusinya ini tidak dihargai. Kondisi ini berdampak pada menurunnya motivasi belajar, keterlibatan siswa dalam pembelajaran, dan bahkan munculnya sikap menarik diri dari kegiatan sekolah. Kemudian, selanjutnya yaitu tidak adanya perbaikan mutu berkelanjutan. Jadi, sekolah ini tidak melakukan evaluasi secara rutin terhadap mutu pembinaan olahraga dan seni. Program non-akademik ini berjalan tanpa standar yang jelas dan tanpa upaya perbaikan berkelanjutan, sehingga kualitas layanan pendidikan menjadi tidak merata. Dan selanjutnya yaitu minimnya partisipasi peserta didik. Peserta didik tidak dilibatkan dalam perencanaan maupun evaluasi program pembinaan. Akibatnya, kebijakan sekolah tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan potensi siswa sehingga tujuan peningkatan mutu ini sulit tercapai. Selanjutnya, fungsi manajemen peserta didik dalam pembinaan dan pengembangan potensi siswa. Jadi, dalam pendekatan mutu, manajemen peserta didik berfungsi sebagai instrumen utama penjamin kualitas pendidikan, yaitu yang pertama, menjamin mutu layanan pendidikan. Jadi,
manajemen peserta didik memastikan bahwa setiap siswa memperoleh layanan pembinaan yang adil, bermutu, dan sesuai dengan potensi akademik maupun non-akademik yang dimiliki. Melalui fungsi ini, sekolah bertanggung jawab memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik untuk berkembang, sehingga tidak ada potensi siswa yang terabaikan akibat kebijakan yang terlalu berfokus pada satu aspek saja. Fungsi kedua yaitu mendukung perbaikan mutu berkelanjutan. Hasil evaluasi pembinaan siswa digunakan sebagai dasar perbaikan program secara terus-menerus agar kualitas layanan pendidikan semakin meningkat. Dengan demikian, sekolah tidak hanya menjalankan program pembinaan secara rutin, tetapi juga melakukan penyesuaian dan penyempurnaan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan. Selanjutnya yaitu meningkatkan kepuasan dan keterlibatan siswa. Jadi, pengelolaan peserta didik yang menghargai seluruh potensi akan meningkatkan motivasi, rasa memiliki, dan keterlibatan siswa dalam kegiatan sekolah. Ketika siswa merasa diakui dan dihargai, mereka akan lebih aktif mengikuti pembelajaran maupun kegiatan non-akademik, sehingga iklim sekolah menjadi lebih positif. Dan yang terakhir yaitu mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Data prestasi akademik dan non-akademik siswa dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan sekolah agar keputusan yang diambil lebih objektif dan tepat sasaran. Penggunaan data ini membantu sekolah menentukan program pembinaan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik. Bahasan yang terakhir yaitu usulan program yang dapat diterapkan sekolah untuk mengoptimalkan potensi akademik dan non-akademik peserta didik. Untuk meningkatkan mutu pengelolaan peserta didik sesuai dengan kasus SMA Cendekia, sekolah dapat menerapkan program seperti berikut. Yang pertama, yaitu penerapan sistem penjaminan mutu internal atau SPMI secara komprehensif. Jadi, sekolah menetapkan standar mutu yang mencakup prestasi akademik dan non-akademik sebagai bagian dari indikator keberhasilan pendidikan. Dengan penerapan SPMI yang komprehensif, seluruh kegiatan pembinaan siswa memiliki standar yang jelas dan terukur. Yang kedua yaitu evaluasi mutu pembinaan secara rutin. Jadi, sekolah melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kegiatan pembelajaran, olahraga, dan seni untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai dengan standar mutu. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan refleksi dan dasar perbaikan program pembinaan di masa mendatang. Selanjutnya yaitu peningkatan kompetensi SDM dan sarana prasarana. Jadi, sekolah menyediakan pembinaan dan pelatih yang kompeten serta fasilitas yang mendukung pengembangan bakat siswa agar mutu pembinaan ini meningkat. Nah, ketersediaan SDM dan sarana prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan program pembinaan secara berkelanjutan. Yang terakhir yaitu sistem penghargaan dan beasiswa holistik. Jadi, penghargaan dan beasiswa diberikan berdasarkan prestasi akademik dan non-akademik secara seimbang sebagai bentuk pengakuan terhadap keberagaman potensi siswa. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi siswa dan memperkuat citra sekolah sebagai lembaga yang menghargai seluruh potensi peserta didik. Sekian pembahasan pada kali ini. Terima kasih dan salam rahayu. Bye-bye.